Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil ujian tengah semester. Saya ambil judul yaitu Bank dan Lembaga. Perkenalkan, nama saya Satifaktori Sege, NIM 2892450055. Saya dari Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan ini mata pelajaran Bank dan Lembaga. Yang saya hormati Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang akan melihat video presentasi saya. Semoga nanti kalau misalnya ada yang kurang atau kelemahan dari video ini, saya minta maaf sebelumnya. Oke, baik, sekarang kita masuk dalam topiknya, yaitu asal mula kegiatan perbankan di Indonesia. Jadi Bapak dan teman-teman, ini saya jelaskan asal mula kegiatan perbankan di Indonesia dan di seluruh dunia. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan Tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang, dan perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya, baik di Asia, Afrika, maupun di benua Amerika. Selanjut bagian kedua, yaitu sejarah kelembagaan Bank Indonesia. Sejarah kelembagaan Bank Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang atau UU Nomor 11/1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam melakukan tugasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasihat. Di tangan Dewan Moneter inilah kebijakan moneter ditetapkan, meski tanggung jawabnya berada pada pemerintah. Yang ketiga yaitu pengertian perbankan atau bankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada bab 1 dan pasal 2 serta ayat 2 dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada tiga masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang sangat banyak. Bank sebagai perantara yang surplus dan defisit, yaitu pertama agent of development, baru masuk ke bank dan masyarakat menerima komisi. Di sini terbagi dua, yaitu bagian deposit atau tabungan dan bisa juga dilakukan secara kredit. Secara realita pemberian jasa setiap perbankan bisa berbeda-beda. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya bank. Artinya semakin besar bank tersebut maka semakin besar atau berada pelayanan jasa yang akan diberikan kepada seluruh masyarakat. Salah satu contoh ukuran besar kecilnya bank juga dapat dilihat dengan jumlah kantor di seluruh wilayah yang beroperasinya bank tersebut, seperti memiliki 1 kantor pusat atau head office, B kantor cabang atau branch office, C kantor cabang pembantu atau sub-branch office, D kantor kas atau cash office. Perbandingan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bapak dan teman-teman sekalian, di sini juga perbedaan atau perbandingan antara bank dan lembaga keuangan dan bukan bank. Ada 2, bank lembaga dan bukan bank. Kegiatannya satu adalah penghimpunan dana. Kalau secara bank yaitu secara langsung berupa simpanan dana masyarakat atau tabungan, giro, deposit. Dan secara tidak langsung dari masyarakat, kertas berharga, penyertaan, pinjaman atau kredit dari lembaga lain. Perbandingannya antara bukan bank yaitu hanya secara tidak langsung dan masyarakat terutama melalui kertas berharga, dan bisa juga dari penyertaan pinjaman kredit dari lembaga lain. Penyaluran dana, bagi yang mengelola dana ini adalah ada 2 pemain, yaitu termasuk bank dan bukan bank. Kita bahas satu persatu dulu, yaitu bank. 1. Untuk tujuan modal kerja, investasi,
dan konsumsi. 2. Kepada badan usaha dan individu. 3. Untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tipe kedua yaitu bukan bank. 1. Terutama untuk tujuan investasi. 2. Terutama kepada badan usaha. 3. Terutama untuk jangka menengah dan panjang. Seorang praktis kedua lembaga keuangan ini sama-sama bertugas sebagai agent development. Artinya keputusan dan peran mereka bukan semata-mata untuk mengejar profit saja, namun lebih dari itu yaitu sebagai pendorong pembangunan. Bank Indonesia adalah induknya perbankan yang paling bertanggung jawab untuk selalu berusaha menciptakan stabilitas keseimbangan moneter yang stabil secara jangka pendek dan panjang. Saat ini di samping Bank Indonesia ada lembaga lain yang ikut serta menjaga stabilitas kondisi keuangan di Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia atau bisa disingkat disebut dengan OJK. Baik lembaga Bank Indonesia dan OJK serta perbankan lainnya saling bahu-membahu menjaga kondisi stabilitas keuangan di Indonesia. Jadi Bapak dan teman-teman sekalian, jika ingin membuka usaha atau mau memperpanjang itu, bolehlah melakukan pinjaman online. Jadi ini bank ini juga bisa membantu masyarakat yang berkekurangan atau yang ingin membuka jasa atau bisnis lainnya, dan masyarakat juga bisa melakukan peminjaman di bank itu bisa secara ditabung atau bisa menyimpan uang sendiri dan dipinjam secara kredit, deposit juga bisa. Baik, itu saja persentase saya di ujian tengah semester ini. Semoga menghasilkan hasil yang luar biasa, dan jika ada kekurangan saya juga minta maaf kepada Bapak dosen dan teman-teman. Jika ada kekurangan saya mohon dimaklumi, karena manusia tidak ada yang sempurna di dunia ini, dan banyak juga kelemahan-kelemahan atau kata-kata dari makalah ini atau PowerPoint ini mohon dimaklumi, karena ini juga baru yang kedua kali melakukan presentase seperti ini. Terima salam saya dari orang yang lemah lembut sih.